informasi tentang kegiatan KKN Universitas Diponegoro Semarang tahun 2020-2021. Halo, perkenalkan saya Balkis, mahasiswa agribisnis Universitas Diponegoro Semarang. Ini merupakan kedua kalinya KKN Undip dilaksanakan secara individu di lokasi masing-masing mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan masih terjadinya pandemi besar COVID-19 di seluruh dunia. Kegiatan KKN diawali dengan upacara pelepasan mahasiswa KKN oleh Rektor Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 4 Januari 2021. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan. Setelah upacara tersebut, kemudian kegiatan KKN dilaksanakan oleh mahasiswa di masing-masing lokasi mahasiswa. Untuk kegiatan KKN saya berlokasi di Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Desa Krengseng memiliki luas kurang lebih 467 hektar dan sebagian besar warganya bermata pencarian sebagai petani atau buruh tani. Terdampaknya ketahanan ekonomi keluarga akibat penyebaran COVID-19 di Indonesia memberikan pemikiran terhadap saya, bagaimana saya mengabdikan diri saya kepada masyarakat di sekitar saya mengenai apa yang saya dapatkan selama saya kuliah. Dan saya melihat potensi yang ada di desa saya, yaitu bahwa limbah sampah rumah tangga yang dihasilkan itu hanya dibuang sia-sia, tidak dimanfaatkan secara optimal. Padahal dari pengolahan limbah tersebut dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai guna maupun nilai jual. Jadi saya memberikan program kepada warga di sekitar saya, yaitu Panik SART, program pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga. Program tersebut tidak hanya sampai dalam pembuatan, tapi juga sampai pemasaran baik offline maupun online. Program tersebut berisi tentang pelatihan dan FGD mengenai pembuatan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Pupuk organik cair ini dibuat dari limbah nasi basi, sedangkan pupuk organik padat atau yang sering kita dengar dengan kompos itu dibuat dari sampah rumah tangga yang organik. Potensi yang kedua di desa ini adalah masing-masing warga itu memiliki pekarangan yang luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, saya memberikan program dengan judul Gempar Tanpa Lapar, Gerakan Menanami Pekarangan Tanpa Lapar. Program ini sesuai dengan program pemerintah mengenai ketahanan pangan dan juga sesuai dengan SDGs tentang pangan. Program ini itu targetnya untuk anak-anak kecil di sekitar rumah saya. Dalam program tersebut, saya memberikan edukasi, pemahaman, informasi mengenai pertanian saat ini. Kemudian teknologi pertanian yang ada saat ini di Indonesia, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan untuk menanam, fungsi dan kegunaannya itu apa saja. Target yang digunakan anak kecil itu dikarenakan untuk memunculkan minat mereka terhadap pertanian. Nah, hal tersebut guna memperbaiki regenerasi petani di Indonesia saat ini.
gratis atau dari KKN dan Undip yang telah memberi kepada kami, yaitu semua kawan-kawan PKK yang di sini, yaitu pertama memberi untuk pupuk tanaman ya, berupa seperti cairan ya. Jadi pertama memakai nasi yang sudah basi, lalu ditutup dengan daun pisang, lalu bisa menjadi kuning atau berjamur. Sudah itu terus kita campurkan dengan air 1 liter, dikasih air gula, campurkan, sudah dicampurkan lalu diperaskan atau disaring, dimasukkan dalam toples atau toples lah gitu ya, dan udara ditutup, lalu sudah itu disimpan selama 2 minggu. Kalau sudah itu jadi, nanti baunya terasa menyengat. Untuk kita keduanya, pertama itu ya, terus yang kedua kita untuk penjualan atau ya, ini itu salah tuh. Penjualan di mana aja yang mau, nanti kita promosikan dengan semua kawan-kawan atau tetangga atau dari masyarakat sinilah, mana yang mau nanti kita jual. Kalau nggak jual, kita untuk tanaman kita sendiri di rumah, apa saja tanamannya, bisa cara memumpuni dan bisa menjadi tanaman yang baik, tidak ada gangguan suatu apapun, semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, tidak ada yang bisa mengecewakan untuk dari tanaman itu. Semuanya hanya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ruyani. Ini ada dari KKN Undip, dapat ilmu yang diberikan kepada PKK Desa Dukuh Jogosari. Semoga bisa bermanfaat, yaitu pupuk organik padat yang dari sampah-sampah yang kita buang bisa kita buat sampah untuk pupuk organik, yaitu seperti sayuran atau kulit bawang, dan dari sampah-sampah yang basah atau dari daun-daun apa saja bisa, atau daun basah ataupun kering bisa kita jadikan pupuk organik, yaitu dengan cara dipotong kecil-kecil atau dihaluskan, nanti dicampur dengan molase atau bisa digantikan dengan E4, dan selepas itu nanti kita buat perbandingan. Kalau 1 ember pupuk bisa dicampur dengan 1 ember tanah yang sudah tidak berfungsi, yang sudah kena pupuk kimia, bisa kita buat organik dengan dicampurkan lagi itu, kasih molase atau E4 1 liter ya Mbak ya, 1 liter ya. Habis itu kita aduk secara merata, dan kalau sudah merata bisa dimasukkan ke dalam ember yang ada lubangnya di bawah, dan lepas itu kita tutup rapat dengan kantong kresek yang tertutup. Nanti dijadikan pupuk organik, ditutup selama kalau 2 minggu ataupun 1 bulan ya. Kalau sudah jadi, insya Allah kita bisa dimanfaatkan untuk buat media tanam sayur ataupun media tanam bunga bisa. Dan lepas itu
kalau kita bisa berusaha berhasil, bisa jadi di packing untuk bisa dijual, untuk penambahan ibu-ibu, penghasilan ibu-ibu rumah tangga. Ya, udahlah cukup sampai di sini ya Mbak. Bisa semoga ilmu yang diberikan dari Mbak Balkis KKN dari Undip bisa bermanfaat untuk yang selanjutnya. Cukup sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Arin. Kemarin saya ikut program KKN sama Mbak Balkis, seru banget. Di situ saya juga dapat ilmu dan saya juga bisa menanam sendiri di rumah dan saya juga bisa merawatnya dengan baik. Terima kasih.